Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program yang selalu menjumpai Anda di setiap hari Sabtu atau malam Minggu Anda. Bagaimana kabarnya Anda? Saya berharap Anda menikmati akhir pekan ini dengan penuh kegembiraan bersama orang-orang yang Anda cintai. Saya akan menghadirkan seorang tamu yang juga spesial. Ia seorang yang dikenal tampan, gagah, pandai, dan juga kaya raya. Bersama saya, Rosiana Silalahi, inilah Tatap Mata, menguak fakta dengan canda. Siapa sih orang yang saya maksud? Seperti biasa, saya mau memperkenalkan dulu 3 orang yang mewakili penonton gitu ya, yang selalu bersama saya pada setiap episode Tatap Mata. Kita tepuk tangan untuk Akbar, Zeda, dan juga Tommy. Gak sembuh dia, Bu. Kembali lagi. Kemarin kan gak sembuh dia. Ya. Otak saya dibenerin. Kemarin saya lagi nongkrong, otak saya diambil, dibumbuin mana kecil. Jadi rendang dong. Dipikir otak-otak. Dia sedang bergabung dengan para caleg gagal. Iya. Kenal nggak dong? Pasti kenal dong. Pastilah. Kenal. Nah, kalau kenal sih enggak. Tahu. Kan tapi beliau nggak kenal saya gitu, Bu. Nah, mungkin dengan ini kita jadi kenal gitu kan. Iya, ya kan albumnya juga meledak. Kenapa? Ya seperti ada lagunya gini. Pergi ke ujung dunia, dehidrasi di gurun Sahara, hilang di segitiga Bermuda. Oh, penting segitiga celana kayaknya. Maksudnya itu lain, Pak Gita yang ini. Ya itu, bar dengan main musik. Itu Gita Gutawa yang itu. Beda. Yang ini lain, memang sama-sama suka musik. Cuman ini bukan Gita Gutawa. Lain lagi? Lain lagi, ini ibaratnya sebuah barang gitu. Ini adalah produk lokal tapi kualitas ekspor. Oh. Cerdas Akbar. Produk lokal kualitas dunia. Kualitas dunia, Bu. Paham nggak? Paham. Dia pernah tinggal di negara yang dipanggil kakak. Siapa? Bangladesh. Udah kita kelamaan nih, ya. Komeng. Tolong tuh, ini narasumber yang ini dikenal pinter, ya. Jago bahasa Inggris, jago matematika. Jadi Komeng sama, Bu. Sama apa? Sama, jagonya sama. Sama sama orang tuanya. Pemirsa dan penonton di studio, inilah Bapak Gita Wirjawan. Silakan duduk Mas Gita. Aku senang banget Mas Gita sudah kembali pakai batik. Dulu aku pakai tebel kalau udah dengan jaket hitamnya itu loh. Anak motor, Bu. Itulah. Pokoknya dulu seneng banget dengan pakai jaket kulit hitamnya itu atau jaket apanya itu. Kapan? Hah? Yang kemarin-kemarin itu loh yang pakai jaketnya. Kalau ini kan waduh, kelihatan bener-bener gantengnya kelihatan. Pak Gita, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Tatap Mata. Ini program kita tuh biasanya mengundang memang mereka-mereka yang jadi caleg, terus menjadi capres. Pak Gita ini adalah salah satu kandidat capres dari Partai Demokrat. Dan menurut saya di antara para kandidat capres lainnya, satu dari sedikit sekali yang ganteng ya. Saya nggak ngomong loh, Bu ya. Saya nggak ngomong ya, yang ngomong Ibu loh ya. Iya nggak apa-apa. Ibu meremehkan yang lainnya dong, yang lainnya nggak ganteng. Loh, yang lainnya cakep. Ganteng cakep. Ganteng itu singkatan dari gagah dan mentereng. Pak Gita ini tadi saya udah bilang ganteng, cakep.
Banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang pandai, perfeksionis, dan juga kaya raya. Sorry, Meng, gue nggak nyindir lu. Ya, pamit lu, gue mau dagang bakwan. Gak usah balik lagi. Meng, jangan dong, gak boleh cepet terus. Gue kayaknya miskin amat, Bar. Gue kan biar begini gue nabung, Bar. Nabung di mana? Tiap pagi di rumah. Di mana nabungnya? Di toilet. Jadi tadi saya bilang pinter, gagah, cerdas, dan kaya raya. Itu sebuah sosok yang sempurna. Tapi saya mau tanya, dengan kegagahan, kegantengan, cerdas, dan kaya raya, apakah seorang Gita Wirjawan juga playboy? Masa lalu kayaknya. Siapa tahu ikut dilirik. Masa lalu. Itu bakal ketahuan lah. Bakal ketahuan? Kalau emang saya playboy atau apa. Playboy atau Ya. enggak sebenarnya? Enggak lah. Oh. Udah nggak ada harapan berarti kamu. Maksudnya apa, Pak? Kamu sama Akbar aja ya, playgroup. Dari sejak SMP di luar negeri ya, Pak Gita ya? SMP. Dari kecil sudah di luar negeri. Lalu kemudian sekolah di Amerika, sekolah ternama Harvard salah satunya. Lalu kemudian menjadi pimpinan perusahaan swasta, perusahaan investasi, seorang banker, dan menempati posisi utama dalam perusahaan asing, perusahaan swasta yang terkenal. Rasanya hidupnya komplit, Pak Gita. Kemudian Pak Gita ingin menjadi kandidat capres. Orang melihat Pak Gita nggak pernah susah. Sejak kecil kaya raya, mampu, mumpuni, enggak. Dari kecil, dan setelah dewasa juga kaya raya. Iya. Ngerti nggak penderitaan rakyat, Pak Gita? Saya hidup 2 tahun di Bangladesh, negara salah satu yang paling miskin di dunia. Dan waktu itu keluarga saya biasa-biasa aja. Ayah saya seorang dokter yang bantuin orang miskin di Bangladesh, penderita malaria, kolera, dan segalanya. Terus 3 tahun di India. Itu sangat penuh dengan warna lah hidup di situ. Dan nggak berarti itu nikmat dan kaya dan segalanya. Ya, waktu saya lulus SMA di India, saya ke Amerika memberanikan diri. Hanya dengan bekal $3.000. Dengan modal itu bisa hidup 20 tahun di luar negeri. Itu uang pangkal tok. Jadi nggak ada tuh uang kiriman bulanan per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun. Hanya $3.000 aja. Ya itu sisanya bisa dibayangin ngapain. Ya saya bekerja keras. Ya bersihin cuci piring, bersihin tinja, main piano, nyanyi, dan segalanya. Iya, semuanya saya kerjain. Dan itu saya waktu di sana setiap minggu tuh saya kerjanya 40 jam. Di luar ngambil sekolah yang normal ya, 15-18 kredit. 15-18 kredit tuh 5-7 kelas. Itu sama lemburnya 40 jam. Oh, 24 jam kan sehari. Tadi Bapak bilang 40 jam. Seminggu punya 40 jam. Bukan sehari. Satu Seminggu. minggu, Sorry. 24 jam. Tapi saya setiap semester tuh ngambil 5-7 kelas. Itu nggak gampang. Tapi ya kita kerja keras lah. Dan di situ saya belajar lah. Oh, jadi Pak Gita ingin mengatakan nggak pernah di sana hanya belajar tok dan mengharapkan uang sekolah dari orang tua. Oh, enggak. Tapi pasti ada kerja sampingan ya. Justru untuk membiayai diri sendiri. Iya, ngamen, terus jaga perpustakaan, nyuci piring, Pak dan Gita, segala. Kenapa? nih Pak, Bapak kan pernah punya pengalaman sampai bersihin toilet. Pak ya. Nih contohnya toilet, coba Bapak bersihin. Yes, bayangin kan. Kirain ke Pak Gita ini tolong dibantu. Oh, tolong kasih beasiswa gitu. Beasiswa. Kasih beasiswa, Pak. Bukan bersihin toilet aja, bersihin tempat tinja. Waduh. Tahu nggak? Itu yang Itu tempat tidur lu dibersihin. Nah, itu harus pakai baju khusus, sepatu khusus, nyebur ke kolam renang yang isinya semua. Aduh. Kayak gitu Pak ya? Iya, itu saya kerja begitu dulu. Itu yang Tapi sanggup saya kerja berarti cuci cuma piring 2. juga, main piano juga, dan segalanya. Jadi orang hanya melihat luarnya saja enak-enak, ternyata di balik itu juga Bapak bekerja keras. Poin saya adalah kalau kerja keras, doa, bisa jadi barang. Bar itu nggak kerja keras dong. Kenapa? Kerja lembek. Sekolah di luar negeri itu saya rasa jangan diartikan sebagai tidak percaya pada pendidikan di dalam negeri, tetapi untuk bagian dari mendapatkan yang terbaik gitu. Dan kerja di luar negeri itu juga untuk membiayai diri sendiri gitu ya, Pak Gita ya. Karena you're not, can I say that you were not born in a golden spoon, is that correct? Yeah, you're right.
Oke, jelaskan pada paham penonton. nggak? Jelaskan Oh, bahasa Inggris. Coba Jadi diterangkan. gini Bang, yang namanya sekolah di luar, di dalam, kalau memang nggak niat-niat belajar, tetap jelek-jelek juga. Ya. Seperti saya dulu, ibu saya menyarankan, Komeng sekolah di luar. Terus Akhirnya saya sekolah di luar. hasilnya? Kehujanan, kepanasan. Itu di luar rumah maksudnya, bukan di luar negeri. Bukan. Kan tes ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Misal nih Anda sebagai anak buahnya Pak Gita. Ya. Kalau anak buah kalau apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Apa yang kau inginkan? Itu bahasa Tanya. Indonesia. Apa yang kau inginkan? What do you want? Apa yang kau ingin kerjakan? Apa yang ingin kau kerjakan, Komeng? What do you want to do? Apa yang kau ingin kerjakan, kerjakanlah. Apa yang ingin kau kerjakan? Kerjakanlah, Meng. What do you want to do, tudulah. Kenapa bahasa Inggris ya? Karena Pak Gita ini ketika menjadi Menteri Perdagangan menerapkan aturan pegawai waktu itu perdagangan apa BKPM sih Pak? Dua-duanya, BKPM dan perdagangan. TOEFL-nya harus 600 ya, at least 600. Why? Why? Ya. Untuk apa Pak gitu kan kita diajarkan untuk selalu cinta dengan tanah air, termasuk cinta bahasa, cinta. Tapi kenapa Bapak menganjurkan justru bahasa Inggris? Bahasa Indonesia juga harus, tapi kita kan kerjaannya tuh adalah berkomunikasi dengan komunitas internasional, menarik investasi. Ya. Kita harus bisa berkomunikasi. Dan bukan hanya berkomunikasi, tapi bernegosiasi. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, gimana kita bernegosiasi dalam bahasa Inggris? Setiap hari kita datengin guru untuk ngajar bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan segalanya. Kalau Semakin bahasa banyak Inggris, keahlian bahasa asing Iya. mereka bisa, itu malah semakin baik ya Pak Gita ya. Komeng, ini jadi harus diapresiasi. Coba closing rangkaian perbincangan ini dengan bahasa Inggris. Kita masih punya seorang Gita Wirjawan di tatap mata. Emang Maju sini, depan. Ini kalau banyak berita dari sini. Ladies and gentlemen. Lu kayaknya nggak yakin banget. Gua ngomong Inggris. Ladies and gentlemen. Ayo lanjut. Gua tuh di Inggris lama, Bar. Ngapain? Iya. Tahun kurang 12 bulan. Semua orang yang lahir di Inggris, gede di Inggris, belum tentu bisa bahasa Inggris. Atau dia lahir di Arab umpamanya nih. Gede di Arab, belum tentu dia bisa bahasa Arab. Contohnya? Onta. Binatang mana bisa. Komeng, tutup dong. Ayo. Tutup. Cepetan. Ayo, Ladies and closing, gentlemen, closing. jangan kemana-mana. Setelah ini ada pesan-pesan kita balik. Pakai bahasa Inggris. Ya dilanjut Oke. lagi. Ladies and gentlemen, don't away. Is close. Just minute. Open. Mr. Gita Wirjawan. Nggak paham kan? Buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu. Kan kulihat warnamu. Ia memang dikenal sebagai seorang pengusaha, tapi dia juga dikenal sebagai seorang seniman. Ia sangat hobi dengan musik klasik dan juga musik jazz. Inilah kiprah seorang Gita Wirjawan membantu industri musik. Namun kasih ini, silakan kau adu. Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta. Walau orang coba gagalkan kita, kita tetap menghajar. Terus tangguh. Hey! Maju terus. Malu tak akan pernah luntur lagi. Sing olelo. Nah, Pak Gita ini orang yang memiliki sense mana penyanyi yang bisa sukses atau enggak. Sebenarnya saya juga mau ngomong sama Pak Gita. Kalau saya mau Serius ya nih ya? Iya, saya mempunyai suara yang ya pokoknya bisa lah. Lumayan ya. Tapi suara saya udah diambil kemarin tanggal 9. Bisa. Ada lagi Pak. Nggak Jadi. kebagian ya. Suara nyanyi masuknya. Gak hanya musik kayaknya Pak Gita. Pak Gita juga baru saja memproduseri, membantu musisi kalangan perfilman untuk membuat film dari Indonesia Timur, Iya. yaitu Cahaya dari Timur, filmnya Glenn. Selamat, terima kasih ya Pak Gita, itu harus ditonton. Mau nanya apa? Tapi Pak kalau Gita? kita coba flashback DVD yang sudah tayang tadi ya,
Pak Gita ini punya ketertarikan dalam dunia musik, bahkan sempat memproduseri mulai dari artis jazz sampai boy band ya, bahkan berduet dengan artis jazz itu sendiri seperti Glenn Fredly, Tompi, bahkan Slank juga pernah. Slank juga, rock juga. Ini memang juga. Anda pure memiliki keinginan dalam bermusik atau ini strategi Anda saja? Jadi apa ya? Untuk mendekatkan diri lah pada pemilih pemula gitu, anak-anak muda. Enggak. Saya emang asal mulanya tuh mau jadi atlet, tapi nggak kesampaian, terus mau jadi musisi. Mau jadi atlet apa Pak Gita? Ya dulu saya renang, terus basket, bola, dan volley. Tapi ya karena ada jari saya patah 2, terus saya nggak bisa, itulah optimal dalam olahraga. Gitu. Terus akhirnya saya lebih ke arah musik. Saya emang udah les musik klasik 7 tahun, terus saya menggeluti jazz. Tapi waktu saya di SMA sama waktu sebagai mahasiswa, saya main rock and roll, metal, keroncong, dan semuanya saya mainin loh. Berarti ini bukan strategi Anda untuk mendekati pemilih pemula ya? Oh enggak. It makes me happy. Jadi kalau saya main musik atau kalau saya lagi duduk sama teman-teman musisi itu benar-benar bikin saya happy. Karena itu ya ibarat bawa saya balik ke dunia saya waktu saya remaja dan masih muda. Terus kenapa Pak lebih memilih dunia politik daripada musisi? Oh enggak, jadi waktu saya mau selesai di tingkat 4 tuh saya emang udah mau selesai dengan degree dalam musik. Tapi saya nggak diperkenankan oleh orang tua. Padahal waktu itu saya udah dapat ibu kontrak. ya? Tidak diperkenankan oleh orang tua. Pak Gita ini saya mau kasih dulu latar belakangnya. Pak Gita ini sangat anak mama. Bukan dalam konteks yang dimanja atau yang hanya ikut mama. Tapi he's a mommy's boy dalam konteks sekeluarga kayaknya. Nurut sekali dengan ibunya. Gitu men, kalau mau sukses tuh mendengar nasihat orang tua. Mengikuti nasihat ibu. Pasti niscaya langkahmu akan sukses. Pak Gita adalah salah seorang contohnya. Beda. Ini ya, pengalaman Pak Gita kita lihat dari sisi lainnya, seorang Gita Wirjawan bermusik, lalu pengalaman mencari tambahan penghasilan di negeri orang supaya bisa membiayai sekolahnya. Tapi kemudian Pak Gita memutuskan untuk menjadi salah seorang kandidat calon presiden dari konvensi Partai Demokrat. Sebenarnya Pak Gita sekarang jadi berpolitik ya, harus ketemu dengan banyak politisi, kampanye. Dengan perjalanan selama ini Pak Gita, sepakat nggak kalau politik itu kejam dan kotor? Kejam. Ya. Ya. Kejam dan banyak hal-hal yang nggak rasional. Bapak kalau tidak salah nih Pak ya, kan sekarang sudah mengundurkan diri. Tapi dulu pernah 3 kali tapi ditolak. Iya. Nah, 2 kali ditolak. 2 kali ditolak, yang 3 di ACC gitu kan. Ya. Nah, ditolak maksudnya minta mengundurkan diri pada presiden. Iya, pada presiden, Bu. Pada masa sama istrinya ya sama presiden, Bu. Ya kan mengundurkan diri. Ya, biar jelas dong. Nah, iya. Terus ditolak dengan Bapak SBY kan, Pak ya. Yang ketiga ini diterima, Pak. Kenapa kira-kira Pak kok yang ketiga ini akhirnya diterima? Dan kalau boleh tahu ya, di-share ke semuanya, cara ngomong kalau menteri mengundurkan diri ke presiden tuh gimana, Pak? Apa kayak ketua RT? Pak, saya keluar ya, Pak ya. Gimana Pak caranya gitu? Kasih contoh mungkin, komeng SBY-nya kali ya. Kasih contoh, coba. Seolah-olah jadi presiden SBY, Pak Gita mengundurkan diri. Coba. Saya mohon maaf. Oh, saya menterinya. Presiden. Bapak presiden. Saya mohon maaf. Gajinya ngambil di mana nih? Semoga saya tidak melakukan undang-undang subversif yang memperagakan Pak SBY dengan orang sejelek ini. Saya mohon maaf. Semoga saya tidak dianggap melakukan penghinaan. Kayaknya gue salah lah. Belum bisa. Ini dianggap Pak SBY dianggap penghinaan loh. Jangan di. Saya kan sebagai rakyatnya wajar aja kalau memerankan presidennya sendiri. Tolong antar saya. Oh, presiden duduk di sini, menterinya nyamperin. Oke. Coba. Presidennya yang menghadap. Presiden lagi. Mengundurkan diri. Biasa aja gayanya. Ini ajudan ya, ajudan di belakang ya. Oh ya, Belakang ajudan. iya. Kalau di depan lo ngalingin gue. Ya. Kayaknya Pak Gita mau keluar ya. Itu pintunya. Dari Menteri Perdagangan. Oh, iya. Kan pasti sudah ada rumor-rumor dan Bapak Presiden sudah menerima rumor-rumor itu. Oh, tapi tetap nggak mau nanya dong, pura-pura nggak tahu. Oh iya. Pura nggak tahu. Pak Gita mau ngobrol sama saya buka kacanya. Coba Pak Gita gaya mengundurkan diri di depan. Kenapa yang ketiga ini akhirnya sampai di ACC ya oleh Bapak?
Gimana waktu itu cara ngomongnya Pak Gita? Iya, Coba. kalau menteri itu gimana sih Pak? Ke Presiden, Pak, gimana caranya ngomong? Sesuai arahan Bapak sebelumnya, hal-hal yang Bapak minta untuk diselesaikan sebelum Bapak bisa mempertimbangkan untuk memperkenankan saya untuk mengundurkan diri sudah dilakukan. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan jawaban yang bisa memperkenankan saya mengundurkan diri. Ambil timbangan. Minta dipertimbangkan lo ambil timbangan. Ya, terus? Ya. Gimana? Kalau memang itu keputusan Pak Gita, saya juga tidak bisa lagi untuk memperpanjang karena Biro Jasa malam begini udah tutup. Ya, terserah Pak Gita. Kok Biro Jasa? Biro Jasa itu bagian memperpanjang. Karena Mayer udah meninggal. Jadi kalau memang kalau bisa Pak Gita mengundurkan diri, memang di perdagangan itu sudah banyak macam-macam. Seperti partai-partai lain sudah mulai mengganggu dengan adanya soal beras, dan juga itu mengganggu konvensi partai saya. Saya izinkan. Tolong panggilin ojek, saya mau pulang. Kami kembali sesaat ini, sesaat lagi tetaplah di Tatap Mata Menguak Fakta dengan Canda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami sini dalam program Tatap Mata Menguak Fakta dengan Canda. Tadi lagu Smash ya? Tadi lagu Smash. Ini produsernya ada sama kita di sini. Malam hari ini kita bersama-sama bicara soal apa namanya tadi, ada musik, soal sekolah, sempat nyerempet soal politik karena Pak Gita ini adalah salah satu kandidat capres dari Partai Demokrat. Konvensi Partai Demokrat, Pak Gita, disebutkan hanyalah sekedar akal-akalan untuk menaikkan citra Partai Demokrat. Dan setelah pemilu kemarin, hasil quick count memang menunjukkan Partai Demokrat 10% atau cukup jatuh dibandingkan 2009. Dan ini kemudian dianggap bahwa ya udahlah, konvensi itu nggak ada artinya dan kemudian tidak harus kocok ulang. Pak Gita sudah mempertaruhkan banyak hal ikut dalam konvensi Partai Demokrat ini. Anda nggak merasa bahwa reputasi Anda, kiprah Anda, keringat Anda sia-sia begitu aja? Enggak, saya nggak ngelihat begitu. Saya ngelihat ini satu-satunya platform yang memberikan kesempatan kepada siapapun. Nggak militer, non-militer, muda, tua, menteri, akademisi, non-menteri, anggota DPR, untuk berpartisipasi. Saya nggak ngelihat partai lain memberikan kesempatan yang sama. Dan motivasi saya adalah, oke, ini platform satu-satunya yang memberikan kesempatan ke saya mau ikut, dan motivasi saya adalah untuk memberikan inspirasi ke siapapun yang muda, bahwa kalau yang muda ini nggak ikut serta dalam proses politik ke depan, kita nggak akan bisa mempengaruhi proses politik, proses budaya, proses ekonomi, sosial, dan segalanya. Hanya banyak yang menilai gitu, menduga bahwa konvensi ini main-mainan aja gitu. Orang sudah tahu bahwa hampir dipastikan bukan pemenang konvensi yang akan jadi capres. Saya sih tetap melihat bahwa ini akhirnya rakyat yang menentukan. Survei yang mengukur gimana rakyat melihat setiap calon dari 11 calon ini, gimana mereka melihat Partai Demokrat dan segalanya. Apapun hasilnya, itu memang cerminan dari demokrasi kita. Demokrasi kita memang baru sejauh itu, dan rakyat sudah menyuarakan. Nggak nyesel? Saya nggak nyesel sama sekali. Pak Gita kecewa nggak ketika tidak terpilih menjadi capres hasil konvensi Partai Demokrat? Padahal Pak Gita ini termasuk 3 besar. Iya, tapi kita juga harus realistis kan. Ini juga, by the way, ini statement dari salah satu elit Partai Demokrat saja, tapi itu keputusan dari ketua umum dan segalanya, itu nanti akan disuarakan dalam beberapa hari. Apapun saya terima dengan penuh ikhlas. Dan saya sih melihat, ya kalau kemarin menang 10%, ya realismenya harus ada. Itu harus tercermin dalam suara apapun yang disuarakan oleh partai dan konvensi. Dan saya rasa ini demokrasi yang
yang harus diterima oleh kita semua, dan saya sih sangat ikhlas apapun konsekuensinya. Pak Gita, share dong ke kita kira-kira apa sih yang membedakan seorang Gita Wirjawan sebagai capres, masih muda, sukses dibandingkan dengan capres-capres lainnya gitu. Apa yang membedakan seorang Gita Wirjawan dengan kandidat lainnya? Nah, saya sih melihat mungkin kalau mereka tuh semakin punya independensi finansial, itu semakin mereka nggak perlu berkwitansi ke siapapun. Tidak perlu bertransaksi. Iya, jadinya semakin jernih nanti. Saya tuh lama sebagai profesional. Jadi kalau saya ngomong apa, ya saya lakukan. Apa yang saya omongin, apa yang saya janjiin. Ya seperti saya berjanji. Contohnya PBSI. Ya, kita udah 7 tahun. Kita harus kasih tepuk tangan dulu dong. Juara lagi loh, Willy Tantowi dan PBSI. Tahu nggak PBSI apa? Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Sebentar Pak Gita biar selesai. Silakan Pak. Soal apa yang dijanjikan harus diselesaikan. Apa yang dikerjakan berdasarkan nggak urusan olahraga atau nggak urusan musik ya. Kalau saya berjanji untuk mengorbitkan musisi A, B, C, D, jadi itu barang. Ya. Kalau saya berjanji untuk meningkatkan prestasi bulu tangkis Indonesia di kancah internasional, jadi itu barang. Ya. Kita udah 7 tahun nggak dapat gelar juara dunia, dapat 2 gelar. Di China lagi. Kita udah lebih dari 10 tahun nggak dapat 2 gelar di All England, dapat. Jadi itu barang. Ya. Terus kita masuk ke Thomas Cup ini rankingnya di atas China. Pertama kali dalam mungkin 12 tahun. Dan ini karena ya manajemen yang saya terapkan di PBSI, Gita, di musik dan segalanya. Saya potong, maaf ya Pak Gita. Saya nanti mau memang ngomong soal apa sih kok bisa Pak Gita kemudian membenahi PBSI. Artinya kalau mau kita itu bisa. Iya, Indonesia di Kemendak bisa. juga. Undang-undang perdagangan yang 80 tahun nggak pernah ada undang-undang. Keluar tuh bulan Januari. Dan WTO yang udah 19 tahun nggak pernah kejadian. Semenjak Doha dan segalanya. Jadi jadi itu ya karena kerja keras dan penerapan sistem manajemen yang bisa membuahkan hasil yang positif untuk semangat kelembagaan. Seperti apa sih sesungguhnya rakyat kita itu mendefinisikan pemimpin mereka atau pemimpin yang mereka harapkan? Kita dengar. Adil dan tidak suka berjanji. Jujur dan bersih. Gak memikirkan diri sendiri kali ya. Dia dekat dengan rakyat. Yang bisa membangun Indonesia lebih lagi, yang bersih, tidak korupsi. Kita butuh presiden yang gak hanya di belakang layar. Tepat mengambil keputusan. Presiden yang bisa mewujudkan semua programnya dia. Yang tegas, berani, jujur, tidak korupsi. Keluarganya, turun-temurunnya tidak diikut sertakan. Tapi Pak, kita setuju ya itu harapannya ya, pemimpin yang seperti itu yang kita idam-idamkan. Kita tuh mengerucut kayaknya calon presidennya. Ada Pak Jokowi, Pak Abu Rizal Bakri, dan Pak Prabowo. Banyak suara yang mengatakan Gita Wirjawan jadi calon wakil presiden saja. Menurut seorang Gita Wirjawan, Anda itu lebih cocok jadi wakilnya Prabowo, wakilnya Ical, atau wakilnya Pak Jokowi? Monggo. Sekali lagi, apapun keputusan mengenai saya, itu harus menunggu kebijaksanaan dan kebijakannya Pak SBY lewat konvensi. Ya. Soalnya kalau kata di ayogita.com, pasangan Jokowi Gita Wirjawan ini katanya kayak Messi dan Xavi. Siapa Messi, siapa Xavinya? Rakyat yang menentukan. Tapi saya cocok loh kalau Pak Gita ini capres ataupun cawapres cocok. Paling enggak sedep gitu loh kalau dipajang di kelurahan gitu kan. Cari presiden yang ganteng gitu. Nah, itu kayak ibu-ibu aja loh. Itu udah jarang. Maksudnya Pak Jokowi nggak pantas foto dipajang. Iya, harusnya diperjelas. Saya nggak ngomong gitu. Takutnya. Kalau jadi beneran nggak bisa siaran. Anyway, ada pertanyaan dari mahasiswa. Siapa yang mau nanya? Selamat malam Pak Gita. Ya. Nama saya Joanna Venezia dari London School of Public Relations Jakarta. Saya ingin bertanya, dari semua nama capres yang beredar saat ini, menurut Bapak di tangan siapa Indonesia bisa menjadi lebih baik? Terima kasih. Tangan dulu untuk Jawaban saya, siapapun yang bisa menjawab aspirasi rakyat adalah yang paling tepat. Ya, seorang pemimpin tuh harus bisa menjawab 4 atau 5 hal. Yang pertama, gimana dia bisa
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kental dengan pemerataan. Pemerataan itu penting. Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang barat lebih kaya daripada yang timur, utara lebih kaya daripada yang selatan. Kedua, gimana seorang pemimpin itu bisa melakukan reformasi hukum. Ya, banyak yang masih harus ditegakkan. Tiga, gimana seorang pemimpin itu bisa meningkatkan bukan hanya kuantitas tapi kualitas pendidikan. Agar bukan hanya kita semakin cerdas saja, tapi semakin bisa bersaing dengan dunia. Jangan di dalam negeri aja. Yang keempat, saya rasa ini penting sekali. Gimana kita bisa merawat kemajemukan dan keanekaragaman. Jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Jangan sampai ada satupun terpinggirkan. Nah, ini yang terakhir, gimana Indonesia sebagai bangsa dan negara ini lebih relevan dalam bungkusan dunia. Ya. Seringkali kita nggak sadar bahwa kita itu adalah demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, populasi terbesar nomor 4 di dunia, perekonomian terbesar nomor 15 di dunia, negara muslim terbesar di dunia. Yes. Ini harus digunakan untuk bisa mempengaruhi opini dunia mengenai Indonesia. Pak, Bapak ini kan pernah menjadi Menteri Perdagangan. Yeah. Waktu itu ada juga impor daging yang sangat begitu gencar, Pak. Nah, itu kalau menurut Bapak sebenarnya enakan daging impor apa daging lokal, Pak? Daging lokal. Hah? Daging lokal. Salah, Pak. Kenapa? Enakan daging matang, Pak. Kirain serius, ah. Kami kembali sesaat lagi hanya di Tatap Mata. Gua kira kereta berangkat, jagi-jagi, jagi-jagi, hatiku gembira. Ya pemirsa, kita sudah sampai di rangkaian perbincangan kita yang terakhir dengan Pak Gita Wirjawan. Tadi sudah sempat disinggung soal PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Inilah ketua umumnya dan kita memberikan tepuk tangan terima kasih dulu untuk para pebulu tangkis kita yang juara. Terima kasih juga untuk ketua umumnya yang bisa memberikan banyak kabar gembira, banyak kebanggaan untuk Indonesia. Bulu tangkis yang selama ini dianggap tertidur, padahal kita punya potensi yang luar biasa, akhirnya bisa bangkit kembali. Ini Komeng ingin memberikan kredit, pujian, apresiasi. Meng, ayo. Ya, dan juga katanya kabarnya penghasilan dari para atlet bulu tangkis bertambah ya, Pak ya? Ya. Ini intensifnya Pak ya? Intensif banget. Dari mana itu Pak ngambilnya Pak? Dari sponsor. Oh, sponsor. Jadi kalau dulu mau sponsor atlet, itu disalurin lewat PBSI. Ya. Dibagi-bagi rata ke pemain, sisanya dibagi untuk pengoperasian. Ya. Kalau sekarang, saya jajarin aja pemain, saya jajarin sponsor, lo ngebid aja langsung. Nah, kalau dia mau ngebid 100 rupiah untuk ini, 200 rupiah untuk ini, 95% dari 100 rupiah itu langsung ke pemain. 5%-nya atau 5 rupiahnya baru ke PBS. Jadi merubah sistem Pak ya? Merubah sistem. Dan itu memacu mereka untuk selalu lebih berprestasi. Mau nggak mau. Dan kelihatan lah, jadinya jam 4-5 pagi mereka udah di gym, terus latihan sampai malam. Dan kita kerjasama dengan klub dan Pengprov atau Pemkot atau Pemda untuk menyaring talent-talent atau talenta dari daerah. Dan udah kelihatan sekarang yang 12, 13, 14 tahun tuh mau masuk ke Platnas. Saatnya Piala Thomas dan Piala Uber kembali ke Republik. Insya Allah. Nah, berarti Bapak paham banget soal perbulu tangkisan Pak. Nah, sekarang saya ingin bertanya, wasit ini Pak. Ya. Tapi ada hubungannya. Wasit bulu tangkis, apa yang banyak diserang kepada wasit bulu tangkis ini Pak? Penyakit apa gitu maksudnya? Iya. Sakit apa yang sering diberita? Karena kan lebih paham kita nih. Penyakit apa yang paling banyak menyerang wasit? Ya Pak. Wah, nggak tahu saya. Sorry. Sakit apa yang paling sering diderita wasit? Ya. Ya sama dengan kita flu, pilek, panas, kecapean. Nah, ini kan banyak. Terus apa yang paling sering? Leher. Kenapa? Ya karena kalau lagi pertandingan kan. Itu sampai pemainnya udah nggak ada, Bang. Masih aja dibegini-begini. Ya, oke. Saya ada apa nih? Ada yang mau saya kritisi nih. Kalau PBSI oke lah ya, Pak Gita ini punya prestasi banyak. Udah Pak ketawanya.
Oke lah, kalau PBS ini prestasinya banyak, tapi ada yang satu hal saya kritisi, Pak Gita ini juga pernah jadi ketua Persatuan Bola Voli ya, Belum. seluruh Indonesia ya. Enggak. Dulu tadi bilangnya bola voli. Yang bener dong. Tanyakan dia. Ayo bener dong, kasih pertanyaan. Dilempar ke gue. Anchor katanya ini anchor Meng. Masa Meng nggak tahu? Dibaca dong track recordnya, pernah jadi ketua RT. Pernah, maksudnya pernah. Gue juga pengen ngelawak. Gak bisa ngelawak, pengen ngelawak ajarin dong. Belum pernah. Tapi terima kasih Tinggi volley aja. Pak Zeda atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawab, Pak. Belum selesai pertanyaannya. Itu mana prestasinya kok nggak ada? Volley. Iya. Ya nanti saya tanya sama ketua umumnya. Udah dibilangin Bapak nggak pernah. Pak, saya Pasti juga ditanya. Saya pengen ngelawak. Sekarang Angkat dulu. kan sudah jelas. Saya nanya nih ya. Saya nanya, Bapak pernah jadi ketua PBS Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia? Tidak pernah. Enggak pernah. Ya. Kenapa tuh Pak Bapak prestasi bola voli? Yang Maksudnya enggak gini. Nanti saya akan tanyakan. Enggak, maksudnya memberikan apa inspirasi ke ketua volinya gitu. Ya, biar PBSI kan prestasinya banyak prestasinya. sama dengan bulu Voli tangkis nggak ada ya. prestasinya. Itu maksudnya Bapak nih nggak nyambung baru tadi. Terus Bapak ngapain juga ngurusin voli? Ya kan suka main voli tadi. Bapak bilang suka main voli. Kan miris gitu loh, voli nggak ada prestasinya dari dulu. Itu maksudnya. Waktu itu saya pernah melatih. Ini, aduh sorry. Gue pengen ngomong kamu juga, dikerjain. Ini Bu, apa aja yang ada di sini tulis Bu, yang nulis komen. Udah sih pulang aja deh, pulang. Aduh, kan jadi marah bini gue. Jangan dengerin tetangga. Ayo, Ma. Nah, apa aja ditulis? Dia tulis bawang, baca bawang Bu. Nggak, dia tahu. Dulu kan saya pernah mengurus atlet renang. Waktu itu di Udah Bu, tutup aja dunia. programnya. Ya udah. Tapi waktu itu saya kena diskualifikasi dari Persatuan Renang Dunia. Iya. Karena waktu renang dimulai Olimpiade, itu saya lemparin ikan lele 2. Itu pada kabur yang Udah, cukup. Stop, aduh kasihan Zeda, benar-benar jahat mengerjain anak orang. Anyway, Pak Gita Wirjawan, kita udah sampai, udah cukup. Ya. Lo asli berantem habis ini pasti. Biasanya Pak Gita, semua tokoh yang kita hadirkan di Tatap Mata ini terakhirnya itu harus menjawab cepat, ya Pak ya. Oke. Benar atau salah, negara yang tergabung dalam ASEAN ada 11. Salah. Yang benar? 10. Yes. Ya Allah. Hebat. Benar atau salah, Sutioso menjadi ketua PBSI yang kelima? Benar. Ya, betul sekali. Ketua PBSI orisinil nih, tahu dia. Atlet nih Pak. Atlet. Ya. Lari dari sini ke sekitar 80 kilo Pak. Ya. Lalu dia melanjutkan lagi 40 kilo Pak. Lalu dia lari mundur sekitar 30 kilo. Ya. Berapa jumlah yang dia lakukan? Berapa kilo Pak? Oh. 80, 40, 30. Jadi Ya. 90. Oh, bisa kan? Iya. Nah, oke. Sekarang melanjutkan yang kedua, Pak. Ya. Ada lagi diikuti, Pak, dengan pelari berikutnya, Pak. Dia lari 70 kilo, lalu ditambah lagi lari 30 kilo. Lalu dia mundur 10 kilo. Berapa ukuran nomor sepatunya, Pak? Nangis gue. Tarik tuh rem tangannya, Bu. Takut. Takutnya ibu mundur, Mas. Kita nengok mah ada. Istana Negara dibangun pada tahun 1796. Siapakah yang membangun Istana Negara? Belanda. Warga negara Belanda. Betul sekali. Namanya tahu nggak Pak? Lupa. Salah tuh, Pak. Siapa salah? Yang bangun tuh kulinya, Pak ya. Belandanya mah gini aja ngerokok. Kowe orang. Mantan kuliah soalnya. Tuh,
Lanjut lagi. Iya. Nah, ini harus tahu nih Pak. Sebutkan arti dari 5 warna yang ada di lambang PBSI. Waduh. Mana nih? Kita lihat gambarnya, Bu. Ayo Pak, lambangnya Pak. Ada merah juga. Tuh. Aduh, sorry banget. Nggak tahu. Tahu, Meng? Tomeng. Ini padi. Iya. Ini kapas. Iya. Lambang kesuburan. Oh, betul. Jadi menyuburkan. Banyak prestasi. Ini kapas. Enteng. Iya. Jadi kalau nyemes. Enteng ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Ini kenapa merah? Kenapa? Karena menang 19%. Jawabannya ada di layar nih Pak Gita. Ya, Apakah arti warna-warna itu? Kuning, simbol kejayaan. Hijau, kesejahteraan dan kemakmuran. Hitam, kesetiaan dan kekal. Wow. Merah, keberanian. Iya, berarti Putih, kekal ya? kejujuran. Pak Gita, memilih dunia musik atau politik? Musik. Tidak korupsi tapi tidak punya teman, atau korupsi dan banyak teman? Tidak korupsi, tidak punya teman. Yes. Oke, sudah selesai. Jawabannya hampir bisa semua loh. Ya. Tapi sekarang dites lagi. Karena tadi kan sudah memilih politik atau musik. Musik, dites musik. Bu. Oke. Karena sebagai produser musik dari musisi-musisi kenamaan, kita mau tes tebak musik. Ayo Yuk. Bar, Ya. bantuin Bar. Oke, lagu yang pertama. Let's go. Tebak ya, Mas Gita. Bapak, waktunya 30 detik. Dari kemarin. Dari sekarang. Lagu yang bikin sering diabetes, Pak, ini, Pak. Lagu ini sering bikin diabetes. Ya. Bapak? Nyanyi slang. Ya. Seng. Ini bisa diupdate. Bukan Ku Tak Bisa ya. Ini judul Bukan lagunya. Ku Tak Bisa. Oke, kita tunggu sampai maghrib, Pak. Pas. Pas. Terlalu manis, Pak. Alamak. Bikin Oke. diabetes. Ya. Terlalu manis. Oke, berikutnya. Lagu berikutnya. Hey. Aduh, ini apa nih? Oke, stop. Stop. Sumpah Pemuda. Waduh. Ya. Kurang dikit, Pak. Ini lagi tidur nih, Pak, orangnya, Pak. Orang lagi tidur. Orang lagi tidur nih, Bapak nyanyi. Singkan lengan baju. Bangun Pemuda. Iya. Dapat bocoran. Masih ada lagi? Oke. Kalau juga kebangetan banget kalau nggak tahu. Udah. Kebangetan banget kalau nggak tahu. Iya. Itu lagu paling gampang yang terakhir. Ayo kencengin lu, Bau. Kagak ngeliatnya kok bukan serem amat. Iya. Ayo lagu terakhir. Kalau ini nggak tahu kebangetan. Ayo Bang. Yuk. Burung kakak tua. Hop. Stop. Burung kakak tua. Salah. Salah. Yang benar? Iya. Tua gak? Topi. Saya burung. Oh iya. Bundar topi saya. Coba Bapak jawab topi saya bundar. Topi saya bundar. Topi saya. Saya. Salah. Yang benar. Burung kakak. Aduh, kalian sukses ya ngerjain Pak Gita ya. Bener jawabnya. Gila. Ini Pak ya, kalau Kerjain terus. Saya sampai capek sendiri. Bagi air dikit. udah, ampun ini bener-bener deh. Ini sebagai terakhir ya, sebagai terakhir seperti biasa kan, kalau narasumbernya punya keahlian khusus, kita ingin mengadunya dengan panelis saya yang ada pada malam hari ini.
Karena Pak Gita ini adalah seorang yang juga awas jago kanan kiri, atau sebagai ketua aja. PBSI harusnya juga jago main bulu tangkis. Mana raket bulu tangkis? Kita akan adu Pak Gita dengan Nih Bu, atlet saya nih Bu. Komeng Tantowi. Kenapa? Atlet buat tas. Saya mau ucapkan dulu terima kasih untuk seluruh pemirsa Tatap Mata. Pak Gita, say something dong kepada penonton Tatap Mata. Makasih. Dan generasi Anda adalah generasi masa depan. Pak Gita selalu mengatakan you are bigger than. You are bigger than what you think you are. Kita itu bisa lebih besar, kita bahkan lebih besar dari yang bisa kita pikirkan. Siap. Ya? Berani lebih baik. Berani lebih baik. Terima kasih untuk seluruh pemirsa Tatap Mata. Kami akan berjumpa lagi dengan Anda minggu depan. Saya Rosyana Silalahi. Terima kasih Zeda. Dan dikerjain lagi di minggu depan. Akbar dan Komeng. Terima kasih. Selamat malam Indonesia.